Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat antara asar ke maghrib ini saatnya waktu yang mustajab. Jadi mumpung masih ingat saya, jadi kita berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngabulin apa-apa yang menjadi hajat ibu dan bapak semua. Jangan lupa minta ampunan, minta kasih sayangnya Allah, minta ridhonya Allah, minta sehat, minta gampang sholat malam, minta ringan sholat duha dan sedekah, minta dikasih umur yang manfaat, minta apa aja deh ya, doanya sendiri-sendiri aja. Jangan lupa depannya sholawat, belakangnya juga sholawat. Tambahin istighfar depannya, tambahin lagi istighfar belakangnya. Silakan. Nah, apalagi hujan turun, ini doa makbul bener. Silakan berdoa. Saya jadi teringat zaman dulu Pak Martin, Bu Zakia, Bu Tuti, Pak Samsul, terus Ibu siapa tadi, Bu Iran, dan teman-teman semua. Saya kalau hujan begini ingat zaman dulu. Orang zaman dulu tuh emang kita ini udah dibilang sama Allah ya, khuliqal insanu ya rajula. Jadi manusia itu tuh senangnya mengeluh gitu. Dikasih hujan dia ngeluh, ya hujan itu. Saya dulu kalau dikasih hujan gembiranya kayak apa tahu? Gembira banget kalau dikasih hujan. Kenapa gembira? Karena buat sholat malam belum tentu kita bisa. Buat puasa nunggu Senin, nunggu Kemis. Dan begitu udah datang Senin belum tentu juga bisa. Buat sedekah saat itu apalagi dah. Emang waktu dulu Masya Allah kita hidup ngepas banget. Maka ketika hujan turun seperti kesempatan dihidangkan oleh Allah. Tuh berdoa kamu, aku kasih hujan. Karena ketika hujan doanya makbul. Maka menjadi salah satu rutinitas saya, kebiasaan ketika dulu, kalau lagi kena hujan begitu, yang lain pada berhenti di bawah kolong jembatan dia ngadem, saya emang enggak, saya tabrak aja udah. Tabrak terus. Di bawah hujan itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai rumahnya malah enggak hujan. Jadi saya aneh sendiri. Basah kuyup gitu pulang ke rumah ternyata di rumah malah enggak hujan. Masya Allah. Saya suka kasihan tuh kalau lagi naik kendaraan itu ya, terus ada orang-orang pas hujan dia nepi. Kasihan saya mah. Harusnya tabrak aja udah. Di situ tuh kalau mau berubah. Kalau perlu sekarang kita nggak usah presentasi, kita hujan-hujanan aja. Iya, Rasulullah tuh kalau kena hujan dia sengajain tuh gamisnya kena air gitu loh. Kita ini Masya Allah gitu. Alhamdulillah Jumat ba'da asar menjelang maghrib pas jatuh pula hujan. Subhanallah, mudah-mudahan nyampe tadi apa yang didoain, amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, buat saya bisnis ini memang mengundang orang punya pertanyaan ya. Karena memang banyak prinsip-prinsip saya yang suka nabrak sama orang-orang. Tapi ya kita pelihara niat itu. Nah, salah satu prinsip hidup saya itu ngegelinding aja gitu. Salah satu prinsip saya ngegelinding aja. Ntar juga jalan lama-lama ngegede gitu. Alhamdulillah. Nah, hasil dari ngegelinding kan ada begitu. Daripada kita diem aja,
Mendingan ngegelinding gitu. Slow aja, tapi slownya tuh slow pasti gitu. Jalan jeder, jeder, jalan. Nah, prinsip ngegelinding ini kalau bisa, ibu bapak itu memang bukan cuman bisnis PSI ya, tapi bisnis apa saja gitu. Mau apa, mau ngelakuin apa, ngelinding aja dulu gitu. Gue pengen punya 100 outlet nih, laundry nih. Itu what should you do gitu loh. Apa yang Anda lakukan? Ya pasang aja dulu, terima cucian. Terus bini kita nanya, pakai apa pak? Ya pakai penggilesan lah. Mau lama-lama, nah itulah yang terjadi sama orang di luar sana. Besok orang tuh akan kaget loh. Ketika kita mengakuisisi misalkan bank terbesar di Indonesia, malah VSI yang ngakuisisi besok, mereka bakal kaget itu. Beneran pak, beneran, asli. Kayak bapak ibu gitu loh, ngomong kanan kiri nggak ada yang percaya. Saya pinjemin mesin cuci lah, nggak ada yang percaya. Tolongin seminggu aja saya pinjam mesin cuci, nggak ada yang percaya. Terus kita minjem modal dari orang juga, saya mau buka laundry, saya butuh ini butuh ini, nggak ada yang percaya. Loh, memang jangan pernah berharap orang lain percaya. Siapa yang saudara harus prospek pertama kalinya? Siapa orang yang harus saudara yakinkan? Ya, di pertama kalinya. Siapa sih orang yang pertama kali harus saudara yakinkan? Jawabannya adalah diri saudara sendiri. Itu yang namanya ngegelinding. Kalau kita sudah yakin, nanti insya Allah ya let's rock the game gitu loh. Ayo kita mulai gitu. Oh, udah nggak ada yang percaya, tuh situnya juga nyender gitu. Ya udah ya. Oh jangan. Kedua sama laki, udah kita mulai aja pakai penggilesan gitu. Yang kita tawar-tawarin pada tahu kita mulai pakai penggilesan. Terus setrikaannya pakai uap pakai apa? Pakai areng lagi. Nah, dia diketawain dikit sama orang-orang. Begini ya, makin diketawain, wah itu energinya makin keren. Yang penting ente-nya ke atas, begitu diketawain makin ke atas, begitu dikecilin makin ke atas. Kalau ente dikecilin, diketawain kayak si Theo. Tahu si Theo? Turbo. Begitu diketawain, dia malah mengker ke dalam seret gitu. Padahal finish tinggal sejengkal. Wah, masalah itu. Begitu diketawain, makin gilasnya tuh makin mantap gitu. Nah, iya. Apalagi itu punya Allah, ya kan? Saya kasih tahu resepnya nih. Resepnya di VSI kalau mau berhasil. Bapak Ibu jangan ngelihat diri Bapak Ibu. Jangan ngelihat pikiran Bapak Ibu, otak Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu. Makin kita nggak bakal jalan. Lihat kemampuan Allah, kebesaran Allah. Dan saya ngajar ya. Demi Allah saya ketika saya ngajar, saya bilang saya bukan buat VSI doang. Saya ngajar buat seluruh usaha, buat seluruh bisnis. Karena buat saya VSI ini pengabdian. Pengabdian. Bila Anda memberi untung saya, Anda bisa lihat apa yang Anda kasih keuntungan buat saya. Berbeda ketika kemudian Anda ikut usaha-usaha orang lain, wallahu alam bisa keuntungannya buat apa, dan nggak boleh juga kita nyari tahu. Tapi kalau buat aneh mah kelihatan. Aneh tengil ente lihat, aneh belagu ente lihat, aneh berubah kemudian pakai Ferrari, pakai Lamborghini ente lihat. Apakah buat itu? Ya ente akan jadi saksinya. Insya Allah. Suatu saat ente datang masjid rapi, aneh ngomong ente, ini hasil kerja ente di VSI. Aneh mah begitu sih. Makanya niatnya emang ibadah, udah niatnya dakwah aja. Ada orang-orang ngomong begitu, waduh, si Ustadz makin kaya loh. Ya nggak apa-apa juga gue makin kaya. Sehingga bisa menghidupi rumah-rumah tahfiz di mana aja, bisa memberi beasiswa kemana aja. Bener loh, dan saya nggak akan mengecewakan insya Allah ya. Saya pernah nge-tweet kan, I will not let you down. Seperak saja duit yang ente kasih sama aneh. Ya susah sih kalau saya bilang udahlah ikhlas aja kesana, kayaknya nggak profesional banget FSI ya, masa ngarepin ikhlas sih. Tapi saya bilang udah ngelinding dulu.
Orang-orang nyuci sama kita, nih gue mau nyuci sama lu, gue sih kasihan aja ya, takut lu nggak punya pelanggan sama sekali gitu kan. Tapi ternyata hasil setrikaannya rapi, dicium wangi. Kemudian kita orang itu dikasih baju, yang ngasih baju sambil netesin air mata. Makasih ya udah percaya sama saya. Kemarin susu anak saya dari persenan ibu, Masya Allah, jadi nggak enak ngambil kembaliannya. Ya, kembaliannya buat yang nanti kalau saya ngelondri di sini. Next, week to week, month to month. Woi, kedengeran berita nih sama orang kampung. Itu si misalkan Haji Samsul, terus Haji Samsul selamatan buka cabang laundry yang ke-100. Iya bener Pak. Sekarang ini orang-orang yang kemudian melihat saya dapat CUPL terbelalak semua. Ustadz kok dapat CUPL? Iya, sebab saya nggak berhenti jalan aja terus. Jalan, Pak Bu ya, demi Allah nih, kalau saya pakai power saya, power Yusuf Mansur, sebenarnya one day selesai. Tapi nggak asik, nggak tuh. Saya nggak pakai power saya, nyekek Kiai Mu'i begitu. Hari ini harus dikasih ini sertifikat TSN. Gitu. Enggak tuh. Saya datang diterimanya di tempat yang biasalah orang-orang kemudian juga diterima. Oke. Itu yang saya mau, supaya apa? Prosesnya kemudian menjadi sebuah sejarah, sehingga menjadi pengajaran buat orang-orang. Segitu dekatnya saya sama Menteri Perdagangan, kemudian dekat saya sama petinggi-petinggi di BKPM, dekat saya sama kemudian jenderal-jenderal yang ngurusin Satgas Investasi. Tanya mereka semua, apa pernah saya memohon-mohon agar mereka membantu saya? Insya Allah nggak ada tuh SMS begitu. Tapi gimana? Kan saya punya Allah. Ini dia rahasianya. Lagian kita masa usaha buat sehari 2 hari. Tenang aja dulu lah. Tenang aja, kalem aja dulu. Usaha mah jangan buat sehari 2 hari. Slow, jalan aja jalan. Itulah kata saya. Yang penting ngegelinding. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbahu. Tidak ada seseorang yang mendekatkan dirinya kepada aku lewat ibadah-ibadah nawafil, yakni ibadah-ibadah sunnah yang aku senangi. Ayo semuanya konsentrasi. Konsentrasi, jangan ada yang ngobrol. Ini ilmu mahal. Ayo konsentrasi. Jangan ngobrol dulu. Ngobrol ntar aja kalau udahan. Lihat ya, apa yang Allah bilang? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbahu. Jika kalian itu mengerjakan ibadah-ibadah nawafil, yakni ibadah-ibadah sunnah, maka Allah bilang, aku akan mencintai dia. Apa yang terjadi jika Allah mencintai kita? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi telinganya, yang dengan telinga itulah dia mendengar. Oh keren. Kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya, yang dengan matakulah dia bisa melihat. Wah, Masya Allah. Allah juga akan menjadi lisan kita, dan dengan lisan Allah itulah kita kemudian bicara. Kuntu yadahu allati yubtishu biha, aku akan menjadi kedua tangannya, yang dengan kedua tangannya itulah dia bekerja. Kuntu rijlahu, aku akan jadi kakinya, allati yamshi biha, yang dengan kakiku itulah dia berjalan. Ya Rabb, wala in sa'alani la'utiyannahu, kalau aku sudah mencintai dia, maka kalau dia meminta padaku, aku akan kabulkan. Sebenarnya ikhtiar saudara yang terbaik untuk memasarkan VSI adanya di mana? Adanya di pagi hari, sholat duha yang benar. Tembusin tuh 8 rakaat. Titanium 8 lo bisa. Duha 8 rakaat lo nggak bisa. Iya kan? Mana ikhtiar terbaik dalam memasarkan VSI? Sholat malam bos. Geber aja sholat malamnya.
Nanti ente lihat dia, bahkan ente nggak perlu ngomong, perlu kertek hati doang. Nih liatin, dada saya liatin, semuanya lihat dada saya. Hanya perlu kertek hati doang, dikertekinnya dikit, kasih sinyal dikit. Saya kasih contoh ya, sebelum bicara VSI saya kasih contoh. Saya lagi mandiin motor nih, mandiin motor, nyuci maksudnya. Sambil mandiin, saya sambil ngegumem gitu di hati. Gue pengen jual lah motor nih. Lihat, bahkan telinganya sendiri harusnya nggak bisa mendengar, karena dia ngucapnya dalam hati. Pengen saya jual nih motor. Sambil ngelap, sambil ngomong lagi, supaya nanti ganti sama yang cakepan. Belum ngomong sama istri, terlambat motornya. Lagi. Belum ngomong sama istri, kasihan, nggak dapat momen, nggak dapat angel. Belum ngomong sama istri, belum ngomong sama anak, belum sama yang lain-lain. Kelar ngeringin motor, Bu, Pak, kelar ngeringin motor. Tetangga tiba-tiba datang. Mas, katanya motor ini mau dijual ya. Ini orang bingung, karena perasaan dia belum ngomong sama siapa-siapa. Kok lu tahu sih gue mau jual motor? Gitu. Ada yang ngomong? Siapa yang ngomong? Orang gue baru ngebatin aja barusan. Ada yang ngomong. Siapa? Coba gue tanya. Siapa ya? Nggak penting deh, bener dijual nggak gitu. Kok dia bisa mendengar? Karena minggu itu rupanya dia lagi geber-geberan berdoa. Dia lagi geber-geberan sholat malamnya. Dia lagi geber-geberan odotnya. Dia lagi geber-geberan odoanya. Odot itu one day one juz, odowa one day one ayat. Dia lagi geber-geberan kemudian sodakohnya. Dia lagi geber-geberan berbuat baik ke tetangga dan lain-lainnya. Maka ketika dia bergumam, pengen jual ini suaranya nih, wung, 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 melintasi batas yang semestinya, sehingga tetangga itu nyampe, seret gitu. Bukan cuma di situ. Jam 9 ada orang naik motor yang lebih mudahan motornya. Mas, mau beli motor saya nggak? Katanya ente lagi mau jual motor. Aneh lagi, siapa nih yang ngomong-ngomong? Insya Allah saya mau beli motor, tapi tunggu motor saya laku dulu. Oh nggak usah, kalau gitu saya percaya motor bakal laku, taruh sini aja. Bayangkan Bu, jika ibu bapak ngeluhnya bukan ke founder, jika ibu bapak ngeluhnya bukan ke atasan bapak ibu bapak, bukan ke orang-orang, tapi ke Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal kertek hati doang nih. Ya Allah, modal titanium belum balik nih. Ampun, setiap gua nanya jawabannya kalem dulu. Ini kan boleh ngutang dulu titanium nih. Tapi pastikan saat itu ibu bapak subhanallah itu giat duhanya, giat sholat malamnya. Di Samsul tuh, ente pelanggaran nih. Untung aneh dikasih Allah sholat dikasih Allah kita kencing tadi, buang air kecil. Aneh jadi tahu ente sebagai regional sholatnya tadi jam 4:15. Nggak boleh tuh. Jenderalnya kalau udah jadi regional, udah jadi founder, jenderalnya itu mesti sholatnya sebelum asar. Iya dong, sebelum asar berkumandang tuh azan, kalau bisa kita udah di masjid. Dengan cara itu kemudian nanti di belakang ini jadi happy. Doain mereka-mereka bainal adzan wal iqamah. Nggak benar. Ini tadi mau pipis tuh kan, belakang tuh. Rupanya Allah yang kasih saya pengen kencing. Tadi nggak pengen kencing. Gara-gara dia sholat telat aja. Tapi ya hebat, keren ya kan. Bisa ngasih tahu langsung. Jika begini kan aneh jadi tahu. Begitu aneh ke atas, lagi nungging dia sholat. Nggak bener dong. Emang siapa yang datangin ini semua? Siapa yang mengizinkan kemudian tenda ini terpasang? Siapa yang membuat saya datang kemarin? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setelah, namanya emang bersyukur. Jangan setelah dong, sebelum dong. Di situ Pak, kencengin sholatnya, bener deh. Yang lain nawar-nawarin, ente malah dipaksa-paksa sama orang. Ada orang datang, ente katanya ikut VSI ya? Iya itu ikut VSI. Gimana sih itu VSI? Tahu, gue juga masih bingung. Makanya nggak paham. Ibu nggak sendirian loh. Salah satu yang nggak ngerti make itu saya.
Nggak percaya. Oh Ustaz, what aib tuh? Mana aibnya? Saya udah di atas nih grade-nya. Dengan izin Allah saya ngomong begini. Memang salah nih ngomong begini. Kesana kayaknya kurang tawadu ya. Tapi emang saya udah nggak perlu lagi saya SMS, nggak perlu lagi pakai Yahoo, nggak perlu lagi yang lain. Karena Allah udah gerakin Pak Hari ngisi saya punya pulsa terus. Betapa gampangernya hidup gitu. Nah iya Pak, istri saya juga nggak tahu juga caranya ngisi pulsa, beli listrik gimana, nggak paham. Tapi yang dilakukan oleh kami berdua, tengah malam kita sholat. Insya Allah ya, mudah-mudahan wala riya wala sum'ah. Kita berdua sholat. Nah emang rapin sholatnya. Katanya mau 10 juta nih. Kita punya member, kita punya mitra. Ayo, cuman Allah yang bisa nolongin. Bismillah, sholli sunat tahajud rakaat ini lillahi ta'ala Allah. Begitu. Jangan teh bayangin dah. Ente doa enggak. Tapi ketika kita udah ikhtiar kita insya Allah lah rezeki kita halal dan bismillah. Itu kan namanya tetap saja dengan kekuatan Allah. Ngegelinding kan? Ada yang ratusan kakinya, ada yang ribuan kakinya. Oh gimana lagi ente dawamin? Sebelum sholat asar naik 2 rakaat sholat hajat. Setelah sholat maghrib yang lain cuma 2 ba'diyah, ente naik lagi 2 sholat hajat. Apalagi sekelas Martin, udah founder, udah nggak bisa bercanda. Tiap hari yang lain pada 100, ente 200, 300 sholawat. Udah dengan cara begitu doang selesai kita punya usaha ini. Saya pengalaman banget ngandelin otak, nggak ada. Di usia saya yang muda begini nih, saya pernah ngandelin ikhtiar, habis kita. Ikhtiar masa cukupnya aja, jangan berlebihan juga. Kalau berlebihan nanti VSI akan memisahkan suami dari istrinya, istri dari suaminya, kakak dari adeknya, adik dari kakaknya sebagai sifat multi level. Saya nggak suka. Demi Allah saya nggak suka. Jangan sampai seperti itu. Saya pengen semua keluarga besar saya happy secukupnya. Yang penting setiap hari bisa dapat 100 titanium cukup. Lo minta sama Allah, jangan nyari secukupnya. Nyari masih secukupnya Bu. Secukupnya itu gimana? Keluar dari rumah itu secukupnya. Selebihnya Allah yahdiyaka siratan mustaqimah. Allah yang akan bimbing ente kemana-mana. Pokoknya keluar aja, habis keluar keserempet sama mobil, motor jatuh. Yang punya mobil minggir, nanya begini, Masya Allah, maaf ya, saya lagi pusing. Nggak apa-apa nih, ambil tuh motornya lecet, gimana nih? Ya ntar motornya saya ganti yang baru. Insya Allah. Motor saya cuma lecet Pak. Iya saya lagi pusing, duit saya banyak banget nih, mau diapain? Sejalan-jalannya habis sholat duha minta 100 titanium gitu loh. Hah? Tiba-tiba kita punya teman dengan wasilah yang nggak lazim. Wasilah ketabrak tuh nggak lazim. Tapi jadi teman, diantar sama dia ke rumah sakit. Berteman tektok ternyata dia punya 100 karyawan. Apa dia bilang? Oh begitu. Oh kalau begitu mah ya udah saya pinjemin aja 100 karyawan saya. Nanti potong dia punya gaji, begitu ada bonusnya itu yang mau mengganti saya. Jadi Bu. Oh emang begitu tuh. Usahamu begitu, keren banget. Usaha pertama saya yang jualan direct langsung itu jual kaos di Tanah Abang. Sebelum ngambil kaos, sholat dulu. Apa bunyi doanya? Ya Allah, saya mau ngambil kaos, tapi kan kau tahu nih saya nggak ada duit. Kalau ditanya sama tokonya gimana? Iya doanya begitu tuh. Pokoknya mah saya jalan aja dah ya. Kan sebagai ikhtiar. Ngomong sama Allah. Saya pernah diprotes sama orang ketika saya bilang, jadikan Tuhanmu sahabatmu. Mau diprotes, ngelunjak ente sama Tuhan. Bos, gini ya, maaf ya bukan berarti ngecilin Tuhan. Saya bilang, mana bisa sih kita ngecilin Tuhan. Maksud saya tuh ya, kalau Tuhan tuh udah kayak sahabat, ngomongnya tuh jadi kagak ada batasnya gitu loh. Kagak ada apa ya, nggak merasa kayaknya gimana gitu. Saya ngomongnya begitu, ya Allah saya mau ke Tanah Abang nih, mau ke toko kaos, tapi kan nggak punya duit. Temenin ya, ajarin cara ngomongnya bagaimana. Bener nih gitu. Sampai sekarang doa saya begitu. Kadang-kadang awas ya. Orang lain bilang nggak boleh gitu loh. Allah aja nggak pernah ngelipak kepala gua. Allah nggak pernah tuh ngelipak kepala kita. Betul nggak? Doa jangan begitu. Nggak pernah kan? Santai itu. Artinya kalau kita diizinkan mengangkat tangan, itu tanda kita diizinkan berdoa. Datang saya, wah begitu datang ngobrol.
Saya bilang dah tuh sama Pak Ate, waktu dulu, Pak Ate, bayarnya bagaimana? Udah bawa. Udah gua tahu nih. Udah gua tahu. Udhuni astajib lakum. Mau bawa berapa losin? Masya Allah, berapa losin? Gila. Padahal saya berpikir tes dulu lah selosin itu kan ya. Untuk bicara supaya natural, ya saya bilang ya seukuran tangan saya aja dah. Bawa 2 losin kanan kiri. Gak kedikitan. Oh Allah, bercanda nih. Allah bercanda. Ini dulu deh, jajal Pok gitu. Terus apakah saya langsung ke kampus? Enggak, saya balik pulang ke rumah. Ngapain? Minta doa dari orang tua. Padahal udah di Tanah Abang posisi saya, tinggal naik 102 nyampe ke Ciputat, ke kampus. Tapi saya pulang aja dulu ke rumah. Saya minta doa sama ibu saya, sama nenek, sama bibi. Saya mau jualan. Oh, disorakin sama nenek. Wih deh, jualan nih, boleh nih, traktir nih gitu. Nenek nih ngomongnya sama anak muda. Ya beres tar gitu. Ya udah sono sholat dulu, cakep banget. Ya emang kan begini gara-gara atasnya begono. Makanya ente mesti jadi atasan yang seperti ini. Doa. Saya bilang sama Allah, ya Allah, kau tahu saya nggak punya pengalaman dagang. Gemeter nih saya dagang. Ntar kalau orang nawar gimana? Kalau orang ngeledekin gimana? Saya ngadu aja sama Allah. Habis cukup rasanya ngadu, bismillah. Saya pakai kaos kaki, saya pakai sepatu, saya jalan, pamit. Nggak lupa saya minta ongkos begitu. Depan masih mahasiswa dulu, masa 1. Masa 5 baru nggak boleh, masa 1 masih boleh minta. Pamit minta ongkos. Apa kata ibu aneh? Dagang mesti minta ongkos. Saya bilang kan belum laku. Di depan pintu bos, di depan pintu Allah bikin laku. Saya punya teman si Lili namanya. Dia tuh kerja di Matahari Department Store. Nggak masuk akal dia beli punya saya tuh nggak masuk akal. Dia kerjanya di Matahari Department Store. Dia tahulah modal nih kaos berapa. Man, bawa apaan lo? Gitu. Hebat nggak? Allah akan menyelesaikan tuh. Belum nyampe kampus nih, belum. Malah saya mundur kan ke belakang. Orang lain kan maunya maju terus nih, nggak, gua mau mundur sebentar. Buat maju lagi. Masya Allah Ji Martin, di Samsul, Masya Allah. Bawa apa tuh? Bawa kaos li. Sini gua lihat. Saya kasih tahu dia. Ya teman dekat nih ya. Ya di awal-awal kan tetap ada rasa malu bu. Masuk ganteng-ganteng begini jual kaos. Saya sadar, alhamdulillah. Berapaan harganya man? Gua ngambilnya sekian. Oh, gini. Gue yang jualin deh ya. Lo yang jualin. Bukannya lu udah kerja di Matahari? Ya kan kalau di Matahari karyawan tetap aja belinya cash. Nanti gua bawa, gua kasih karyawan-karyawan gua yang lain, teman-teman gua. Biar dia kredit aja. Ntar gue yang tanggung semuanya, tapi akhir bulan bayarnya. Bener nih Le, ini gue baru ngutang pertama nih. Tolong nggak bayar gimana? Gila kita tetanggaan depan-depanan begini masa gue nggak bayar sih? Oh gue pegang omongan lo ya. Iya gue pegang. Insya Allah lo bisa pegang omongan gue, katanya begitu. Terus gimana? Apa yang saya lakukan? Saya terus keluar rumah? Enggak bos, masuk lagi saya sholat. Doa lagi saya sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Ini kaos udah laku tuh sama orang seberang, si Lili namanya. Saya tahu. Saya takut Allah kagak tahu. Saya kasih tahu. Ini orang dengar saya pusing loh. Orang ini kalau dengar saya pakai hitam putih gitu ya, pasti pusing. Tapi kalau dia pakai kacamata hatinya, insya Allah enggak mungkin Allah nggak tahu. Tapi adab kita yang ngasih tahu. Suami nanya, lu doa apaan sih? Allah tahu dah. Enggak toh, kita ngasih tahu kan? Kenapa? Ya nggak mungkin kita diam aja, tetap aja kita ngasih tahu. Saya bilang sama Allah, ya Allah, Engkau yang bisa nyepetin. Dia janji akhir bulan, cepetin dah. Ini prestasi saya pertama nih, ngutang pertama nih. Gitu.
Amin. Saya pamit lagi sama orang tua. Bismillah nih cerita ya. Mudah-mudahan bukan menunjukkan saya siapa, dan insya Allah enggak. Terus saya berkata ke Kiai, ada sesuatu yang membuat saya balik lagi besoknya itu. Ketemu dipanggil masih Lili. Jadi boleh kaos lu didemenin tuh sama orang. Alhamdulillah. Gini deh, gue kasihan juga sama temen gue nih baru dagang. Udah dah, gue udah siapin duitnya. Lu bayar dah nih. Udah gue lebihin. Gitu dia. Saya nggak nambahin tuh. Ini udah gue lebihin. Lo bayar sana ke Tanah Abang ya. Masya Allah. Saya dikasih waktu sebulan. Poatik. Begitu saya balik ke sana, bayar kan. Nih Pok, bayar. Merinding saya nih, beneran. Masya Allah kalau ingat. Nih, nih Poatik duitnya. Masya Allah cepet amat lu dagang. Emang nih kalau orang ganteng dagang cepet itu. Gue bilang, ini gara-gara sholat nih kita doa. Dia, hah? Gitu? Tahu nggak Pak apa yang terjadi? Saya diserahkan toko itu. Saya diserahkan toko itu sama Poatik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ya seperti itu kan Khadijah. Terpesona dengan Rasulullah. Ini bukan berarti saya kawin membati nih. Maksudnya ketika Siti Khadijah mempekerjakan Rasul, Khadijah nih ketemu satu metode, satu cara, satu konsep perniagaan yang berbeda. Karena itulah akhirnya Khadijah menyerahkan bukan cuma dagangannya, tapi dia menyerahkan dirinya. Asik Bu. Coba dah jajal. Selipin aja ngomongnya. Ya Allah, pengen sih ikut Titanio, tapi engkau tahu duitnya nggak ada. Nggak paham lah. Amin. Nanti maghrib, ya Allah, pengen kayak orang-orang kayak Bu Jakia tuh, katanya udah 9.000 tuh di bawah. Ada yang 6.000. Saya daftar juga belum. Titanium berapa duit Titanium? Saya minta duit ya Allah, 10 juta lah. Buat Titaniumnya 8,5. Yang 1,5-nya buat gojek-gijeknya ke sana kemari. Amin. Isya tanya lagi, gimana tuh permintaan asar sama maghrib tadi? Kapan nih bisa dieksekusinya? Udah nggak tahan nih, udah meledak-meledak nih, pengen usaha PSI nih gitu. Iya bener. Kita aja kalau menginjam kredit kita nanya melulu kan. Udah sampai di mana kredit kita? Udah sampai kapan nih? Nanti disurvei. Bagaimana dong? Masa kita punya doa sama Allah nggak mau kita lihat-lihatin gitu? Simple loh, simple. Saya kalau jadi teman-teman semua nggak kalapan jadi orang, bener-bener nggak kalapan. Ini nggak ada yang daftar hari ini, nggak masalah. Udah dicatat juga mau Allah ikhtiar. Udah bertemu begini, apa keuntungan yang lebih hebat daripada begini? The loser akan bicara begini, Ustadz datang nggak datang percuma tuh. Datangnya nggak nambah member gua, nggak datangnya juga apa lagi katanya. Buktinya Ustadz datang gua udah investasi begini, the loser. Mau jangan begitu. Usaha mah memang usaha, ngelinding aja. Yang Allah lihat apanya sih? Yang Allah lihat proses bos. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Allah akan lihat kita sabar apa enggak. Urusan hati orang yang daftar bukan urusan mulut situ bos. Urusannya Allah ngegerakin. Kalau udah tergerak Maya, nggak ikhtiar juga gerak aja. Sorry ini mah kenyataan asli. Daripada kita kalapan, orang jadi pisebelan, selawa aja bos. Makanya saya mau bilang ya, asal Anda adalah orang yang sabar, maka bisnis PSI menyenangkan. Apa sih filosofinya PSI? Sederhana bos, pakai aja. Seperti saya tadi di kejauhan dengan, emangnya nggak bakal pakai pulsa? Emangnya nggak bakal bayar listrik? Bayar kan, beli kan, pakai aja. Itu filosofi sederhananya. Terus untuk kemudian
memasarkan VPay ini, yang insya Allah sebentar lagi akan reborn, rename, ganti nama menjadi Paytrend. Kita menyebut produk kitanya nanti Trend E. Trend E, Paytrend. Kalau sekarang kan VSI, VPay. Orang-orang nanya, kenapa harus ganti nama? Jawaban saya mah simple, demen aja. Makanya lu punya usaha, jadi lu bisa ganti-ganti. Besok tuh gue ganti lagi Yusuf Pay. Ya terserah gue lah, kan gue yang punya usaha, makanya lu punya usaha. Gitu dong. Orang sirik amat. Siapin nih buat kemudian memasarkan VPay-nya gimana? Tunjukkan manfaatnya pada orang-orang. Udah segitu aja. Entar gue ngelinding. Saya terakhir ngasih ilustrasi. Ini udah mau akhir. Tapi kisah yang berikut ini boleh di copy paste oleh siapapun yang memasarkan VPay. Boleh di copy paste. Nggak punya alat perekam, nggak usah khawatir. Nanti minta sama Haji Samsul rekaman yang Ustadz kemarin mana? Kopiin dong. Udah cukup tuh. Kalau kepanjangan, potong nih bagian akhir saja. Misalkan ibu-ibu mau ngumpulin kayak begini, ya, ngundangnya jangan ngundang ikut bisnis PSI. Orang emang di luar sana Masya Allah, ya namanya juga nggak terlalu kenal barangkali begitu kan, bawaannya seudon gitu. Ngundangnya makan bubur. Gue bikin bubur kacang hijau, lu ke rumah gue gitu. Jangan lupa bawa sendok. Ya biar cair ngundangnya gitu. Atau ibu bikin pastel, undang tetangga. Terus setelin nih CD yang sekarang nih. Ini ilmu nih. Emang gua dagang VSI doang? Enggak, saya udah bilang di mana-mana saya ada ketika presentasi VSI. Saya udah niat mau jadi guru saya mah. Mau jadi guru. Kalaupun saya dagang VSI, tetap saya selipin pengajaran-pengajaran. Setiap anak punya 5 anak lagi. Keluarga Fatma, keluarga Fatma, keluarga Fatma, keluarga Fatma, keluarga Fatma. Ada berapakah anggota keluarga si kakek? Ayo. Ada? Iya. Anda salah. 31 juga salah. Kenapa? Karena si kakek ini nggak sendiri, bininya 4. Udah bukan 31 tuh, punya 5 tuh. Ya, si kakek nggak sendiri, ternyata dia punya istri 1. Oke. Kemudian tiap-tiap anak ternyata udah punya suami, udah punya istri. Nggak bisa dong dihitung 1. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena marketnya VSI adalah semua masyarakat Indonesia. Jadi hitungannya bukan satu family. No. Kalau lu jualan TV, satu family 1, maksimum 2. Bisa jadi dia 3 memang. Kalau VSI enggak. Ada berapa yang kota keluarga dulu? Ada 5, ya 5 itu dia. 5-5-nya jadi market gitu. Makanya hitungannya gue bilang 1-1 itu hitungan. Bahasa Arabnya fardan. 1-1. Kemudian tiap-tiap anak ini saya bilang tadi punya 5 cucu. Ya, bagi si kakek. Ternyata ini udah ada cucu mantu. Beberapa udah punya cucu mantu. Ada yang cucu mantu laki, ada cucu mantu perempuan. Kalau kemudian si kakek menjadi anggota VSI nggak sabaran, berantakan nih semua urusan. Target mah jangan dipasang dalam day by day saya bilang. Kalau target dipasang day by day nggak sabaran, nanti bakal bikin usaha-usaha sejenis lainnya. Akhirnya usaha silaturahim kita jadi berantakan. Walaupun saya nggak apa-apa, saya dorong kalau emang. Bahkan saya bilang sama Haji Martin, ente udah waktunya mau bikin multi-level sendiri, bikin dah. Saya Pak, orang nomor 1 bukan saja akan mengikhlaskan, tapi saya akan tanya sama dia, lu butuh duit berapa? Nanti Haji Martin bilang, bener nih Ustadz mau model? Enggak, gue mau nyuruh sholat malam. Kalau lu butuh duit, lu sholat malam. Lu udah setahun ikut gua, masa ilmu gak kepake? Gitu. Artinya kita kasih nasihat itu lebih gede daripada duit. Kalau si kakek nggak sabaran bos, berantakan semua urusan. Sabar aja. Si kakek telepon dulu nih, yang paling gede. Kak, kabarin ya adik-adikmu, sama ipar-ipar semuanya, juga istri kamu dan cucu-cucu kakek semua lewat kamu nanti. Tolong
Kakek ngundang makan-makan. Kakek punya pengumuman penting. Orang kalau nggak sabar bisnis multi level, mah ente dicaci maki orang, diledekin orang, ke strategi. Udah waktunya mah waktunya, beneran. Saya punya teman wartawan, masya Allah. Suatu saat kita satu ruangan acara dinner, tiba-tiba di permisi, misi Sat, aneh mau ngisi pulsa dulu. Si. Nggak usah jalan kemana nih, mana handphone aja, aneh isiin. Maksudnya nggak enak nih Sat? Walah nggak enak, tinggal bayar lagi aja. Mau diisiin berapa lu? 200, lu bayar 200. Yang bener nih Tat, karena jauh juga nih kalau dari Ritz-Carlton keluar nih. Iya segitu aja. Cukup kasih nomornya kan gue isi. Sambil ngobrol, saya ajak ngobrol. Sambil saya ajak ngobrol dia, seakan-akan kayak belum diisi gitu. Kira-kira setengah menit, kan kalau pulsa kita paling lama 2 menit tuh. Aneh bilang, ente coba lihat tuh handphone. Masya Allah, 12.000. Itulah versi sih. Terus saya sama seorang ustad punya segudang tuh ilmu syariah. Kalah saya mah kalah lah. Nama orang belakang begini modelnya. Begitu turun di Jeddah, ustad yang satu ini kebingungan karena pengen telepon, dia punya yang jemput, nggak bisa telepon karena pulsanya habis. Sama saya bilang, kan udah waktunya mau waktunya. Apa sih prospek tuh sepanjang jalan dari mulai Jakarta ke Jeddah muntah kok. Orang muntah kalau di prospek kebanyakan gitu. Selalu aja bos gitu. Nah begitu turun cetak ada kesempatannya. Sini handphone itu berapa? Nomornya sekian. Udah nesin deh. Masya Allah makasih Ki. Ya ini usahanya ini VS itu begini. Ya, hebat ya, dari Jeddah bisa diisi ya. Bisa. Nanti di mana aja bisa. Wah, subhanallah. Nah si kakek punya kesabaran seperti saya. Insya Allah saudara lebih sabar lagi daripada saya. Amin. Si kakek ngumpulin semua. Boleh dong Pak dikasih tahu mau ngomongin apa sih? Buat kamu aja nih Kak. Papa ngomongin, mau kasih tahu Papa tuh pengen ngomong, Papa malu dikasih duit dulu. Jadi nanti Papa mau ngomongin, mau minta didoain. Sambil nanti Papa ngomongin ke anak cucu, mantu, jangan ada yang ngasih duit kakek lagi. Masya Allah emangnya Pak, emangnya kita salah ya? Terlalu sedikit ngasihnya apa gimana? Udah ada pokoknya undang dulu semua dah. Nah dibawa jadi pertanyaan tuh. Cucunya malah bilang, kakek mau mati ya Pak? Kumpulin kita. Terus kamu ngomong sembarangan. Lagian gak ada warisannya, percuma dia mati juga. Akhirnya waktu yang ditentukan datang nih semua, anak, cucu, mantu, datang semua ngumpul. Si kakek ngomongin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makasih ya mama dan kakak-kakak, adik-adik semua yang pada datang sini, makasih udah datang. Kakek mau ngomongin, mulai bulan besok nggak usah ada yang ngasih duit ke kakek lagi. Kan biasanya pada ngirimin tuh ya, anak 1, 2, 3, 4, 5 cucu yang udah berhasil juga suka nitipkan buat kakek kan. Si kakek bilang nggak usah lagi ngasih duit ke kakek. Satu keluarga ini prihatin. Kenapa? Nggak kenapa-napa. Kakek sekarang udah punya usaha sendiri. Usaha apaan? Usaha VSI. Ya, bukan masalah tuh mau JK. Enggak tuh, alhamdulillah. Kakek percaya sih mau Yusuf mukanya aja begitu. Insya Allah lah, susah nyari orang yang bisa ngajak kita ke tempat yang baik, ke jalan yang baik. Insya Allah kakek percaya sama dia. Apaan sih PSI itu? PSI sih bisnis ituan buat beli pulsa, bayar listrik, kereta, pesawat, gitu-gitu. Terus kakek maksudnya ntar dapat komisi gitu? Iya. Bahkan kakek juga bakal bayar listrik. Nah kakak sekarang kakek pakai VSI bayar listrik. Nah supaya bonus kakek banyak, kalian semua nih lihat nih orang sabar nih. Bukan begini nih, kalian semua harus jadi anggota VSI. Nggak begitu.
Kalau begitu malah langsung balik kanan. Yusuf Mansur nih udah ngerapinin kakek gua nih. Tunjukin manfaat dulu. Tunjukin manfaat dulu. Inilah yang dimaksud sabar. Tenang aja gitu loh. Apa kata si kakek? Kakek bakal dapat bonus dari pemakaian transaksi kakek sama transaksi kalian semua. Jadi kakek nggak minta duit, cuma minta tolong aja. Minta tolong apa, kakek? Kalau kamu mau beli pulsa, beli loh kakek. Kalau kamu nanti mau beli listrik, beli loh kakek. Kalau kamu nanti mau beli tiket kereta api, mungkin ada yang keluar kota bulan ini, beli loh kakek. Kalau kalian nanti mau kemudian beli tiket pesawat, beli loh kakek. Ya, pokoknya yang sifatnya pembayar-bayaran kita doain tuh satu biar semuanya juga bisa kelar. Nanti ada yang namanya Vitol. Jadi kita bayar tol pakai PSB. Apa kata orang-orang? Nggak mungkin. 2019 mau gue jadi presiden enggak? Ya gimana loh? Kita siapin dari sekarang. Kita siapin dari sekarang. Nggak usah kampanye nanti mah. 20 juta orang udah di handphone saya kok. Nggak usah kampanye gitu. Yang kampanye ente aja, aneh mah jikir aja udah. Lah gimana? Jadi calon presiden keliling-keliling, ngabisin anggaran, mendingan buat sedekah. Ya gue mau begitu. Nggak mau saya mah. Udah yang kampanye ente aja. Lah kok 20 juta orang turun? Gila loh. 20 juta orang bikin spanduk, gila loh. 20 juta orang kemudian berdiri di pasar masing-masing, Masya Allah. Besok akan ada Vitol, doain tuh besok masuk. Insya Allah. Nanti juga begini, begitu. Dan sekarang mah yang ngomong yang deket aja dah. Kalian beli pulsa lewat kakek, bayar listrik, bayar pulsa, PDAM, kemudian kereta, tiket pesawat. Kakek, emang berapa duit sih dapat untungnya? Kecil sih, tapi ya inilah namanya ikhtiar. Kan enak tuh kakek, panjang umur nanti nih. Coba nggak dicekokin terus kakek, jadi manusia lagi gitu loh, karena kakek kerja. Ya udah deh, udah makan. Nggak ada satupun prospekan harus jadi anggota PSI. Selalu. Nah, ente buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, teman lama aneh nih. Angkatan tahun 92 SMA. Di depan pintu, lu mau nggak jadi anggota PSI? Ditutup lagi tuh pintu sama dia. Tenang aja Pak, sabar. Kerja buat 3 minggu, kerja buat 3 bulan, nggak apa-apa lah. Toh sekarang ini kan saudara-saudara punya pekerjaan masing-masing kan, santai aja dulu. Nggak apa-apa. Ustaz kita harus bunuh, jangan, gue bilang jangan. Suami harus jadi suami. Kelayaban lo, jadi anggota PSI kelayaban lo, nggak boleh deh. Lo mesti jadi suami yang benar. Kasih haknya istri. Jadi istri kelayaban lo. Mengajar parenting tapi kelayaban lo. Kan nggak bener juga Bu Zakia ya kan. Kasih waktu mah waktunya aja. PSI mah tuh ya sejam ge sehari cukup. Coba ente bedain loh. Coba ente beda nggak? Lihat aneh beda nggak? Bukan berarti aneh pengen merasa di. Coba dari sini aja ente harusnya tidak bad feel, tidak ill feel ngelihat owner multi level kayak begini. Gila, orang malah disetok. Nanti pulang dan kemalaman. Apaan sih prospek sampai jam 11 malam, jam 23, jam 24. Kapan lo sholat malamnya? Ownernya coba. Biasanya kan owner gecek terus sampai orang. Enggak, saya mah kerja cukupnya aja. Nanti kok kalau saya jadi presiden begitu happy aja gitu jadi rakyat. Pagi-pagi doa, gitu aja, malam ketemu lagi doa lagi pakai TV begitu enteng udah. Si kakek nggak maksa, bahkan tidak ada satupun kalimat harus jadi anggota PSI. Lihat proses berikutnya. Sebenarnya kalau anak cucu mantu tidak jadi anggota PSI memang ribet, tapi sebagai sebuah proses ribet itu menyenangkan. Anak telepon si kakek SMS, beliin pulsa ya, kan kos tuh. Si kakek jawab, oke. Yang berapa? Gitu. Yang goceng. Ih, malam SMS-nya. Enggak, ini kan proses gitu kan. Rupanya si anak pengen ngetes doang gitu. Beli si pulsa yang gocap kek, yang cepet gitu. Kakek bilang, oke siap, tring, masuk. Notifikasi masuk, kirimin gambarnya, jebret. Yang satu listrik, yang satu air, terus semua. Dan sepakat bulan depan makan-makan lagi di rumah kakek.
Bulan depannya kemudian pada ngumpul, semua pada penasaran, berapa sih bonusnya kakek? Padahal dari kami bonusnya itu 10 juta. Si kakek bilang dengan bangganya, si kakek bilang, alhamdulillah, gara-gara kalian itu belinya lewat kakek dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya perhatiin Martin tadi cakep, Zaki juga cakep, Tuti juga cakep. Kalau kita ngomong keberhasilan harus pakai kalimat dengan izin Allah, berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan izin Allah si kakek bilang, alhamdulillah, kalian beli semua sama kakek dapat bonus bulan ini 700.000 rupiah. Itu anak-anak yang lain tidak surprise, namanya 700. Ya Allah, kakek, udahlah, terima aja dari kita. Atau gini, kita tetap transfer ya 9,3 jutanya ya. Udah jangan. Ini aja udah bahagia banget kakek, karena inilah duit pertama kalinya lagi kakek punya duit sejak uang pensiun habis dipinjam sama kakak kamu. Oh gua deh. Udah 700.000, alhamdulillah lumayan. Tapi kali gini, kamu sekolah di mana? SMP 1. Ada berapa teman sekelas kamu? Ada 30. Nah, suruh aja teman-teman kamu sekelas yang 30 orang itu beli pulsanya lewat kakek. 700.000 ini dikali 30 nanti. Dikali 30. Berarti kakek akan terima 21 juta rupiah. Kapan? Kalau kamu jadi penolong buat kakek. Kamu di mana kerjanya? Kerja di pabrik YM. Apa tuh YM? Pabrik Yusuf Mansur. Ya gue yang ceramah, terserah aja. Di pabrik apa? Pabrik baja. Ada berapa teman-teman kamu? Ada 200. Cobalah. Masa 200 orang itu nggak pernah ngisi pulsa? Ngisi pulsa. Nah, suruh ngisi pulsa lewat kakek. Bulan kedua tetap nggak ada kalimat harus daftar jadi PSI. Biar aja. Nih teman si anak yang TK, yang SD, SMP, SMA, yang kuliah, gue beli pulsa dong sama kakek lo gitu. Terus si Cocok ngirim, isiin teman saya pulsa, nih nomornya, gitu ya, kan gitu tuh di PSI tuh, nih nomornya. Si kakek bilang, oke siap, tung, isiin ke temannya si anak ini. Terus kemudian kata si anak ini lama-lama nih, lo langsung pakai gua aja deh, nggak usah ke gua lagi. Nah baru bulan ketiga dialog terjadi, udah terbuka nih orang. Sebenarnya kalau kamu tuh ya jadi PSI juga, nanti orang-orang sekelas, sekantor, sekabupaten itu cukup lewat kamu aja. Loh, terus kakek dapat apa? Nah, setiap kali orang di bawah kamu transaksi lewat kamu, kakek pasti dapat itu bagian dari fee transaksi itu. Bulan kelima, keenam, semua sekeluarga udah bakalan jadi PSI semua. Kalau sabar seperti itu. Diterapkan tuh di masjid, diterapkan di masjid. Selesai sholat, Pak Imam, saya boleh ngomong? Oh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PSI, baru-baru udah hidup PSI. Orang gimana kagak gondok bos? Pak Ibu yang dirahmati Allah, saya lagi bahaya nih hari ini. Ada yang mau saya isiin pulsanya nggak? Berkorban lah, kan muda agak. Berkorban lah. Saya mau bagi-bagi pulsa nih. Aduh, nggak bawa handphone, nggak ada, nomornya aja. Iya. Satu bilang, oke, ntar ya. Terus saya isi Pak, 20.000. Yang lain. Cari masjid yang dikit ya. Yang banyak berapa? Nah apa-apa jangan takut lah, isiin ustazah, isiin ustaz, isiin kepala sekolah. Ntar juga mereka akan bekerja buat ente. Tapi begitu caranya. Pakai, tunjukin manfaat. Dan nggak usah bilang, beginilah PSI. Nggak usah, kalau aja. Makasih Bapak, saya sudah senang hari ini saya sebagai anggota PSI sudah bisa berbagi pulsa kepada saudara semua. Makasih Pak Imam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada dapetin kita. Baik amat sih lu. Emang kapan lagi bagi pulsa? Ya insya Allah saya mingguan dapat pulsa kok, respect pulsa gitu kan dari mana-mana. Nanti ya kalau dapat lagi saya bagi lagi. Apaan sih itu? Udah besok aja nih. Assalamualaikum. Oh penasaran, cakep kan? Sampai rumah itu sholat tuh. Ya Allah ada satu yang penasaran.
tunjukkan ya, excitednya di atas sejadah. Keren lah pokoknya. Lah apa ke Allah ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu kembangnya banyak banget. Baik ibu bapak yang hormati Allah, bulan ke-6, star leadernya, bronze dan lain-lainnya bukan orang lain. You punya family, suami, istri, adik, anak. Bahkan ada sahabat kita di Bandung ya, anaknya masih TK. Allah, usaha mana coba yang membolehkan seorang anak TK menjadi seorang star leader? Versi jawabannya Subhanallah, atas izin Allah. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, saya kira apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa manfaat adanya. Terima kasih buat ibu bapak semua yang belum mendaftarkan dirinya. Seperti yang saya bilang, tidak ada pemaksaan sama sekali. Ibu bapak mau daftar, alhamdulillah, ditungguin sama Pak Samsul. Tapi mau pulang aja. Ntar gue doain pokoknya lu balik lagi. Gampang kan? Gampang. Emang mau kemana sih? Bumi ini sejengkal aja sama Allah mah. Sejengkal juga kegedean buat Allah mah. Mau pulang aja. Kita bisa nyuruh dia balik lagi kok. Iya. Dengan cara apa? Cara doa. Pak Samsul tinggal ngomong begini, ya Allah yang udah pada tuh tempat saya. Barangkali dia pulang karena dia mesti mikir dulu. Barangkali dia pulang karena nggak boleh, takut dia malu. Barangkali dia pulang emang dari tadi sakit perut, cuman nungguin Ustaz Yusuf masuk salam. Ya Allah, siapa saja yang sudah pernah datang kemari, jadikan dia keluarga besar PSI. Amin. Besok dia datang kemari. Assalamualaikum. Salam foto iya. Saya makasih ya, kemarin Jumat tanggal 15 Syakban diundang kemari ke Ustaz Yusuf. Kemarin maaf nih gak pamit ya, gak punya duit. Sekarang alhamdulillah saya udah punya. Saya mau daftar dong yang basic. Rawat, jangan membeda-bedakan. Siapa tahu dari jalan si basicnya satu ini, dia akan berkembang menjadi ribuan titanium yang lain. Subhanallah. Ya, makasih. Saya mau lihat dulu, siapa yang belum daftar jadi anggota PSI? Yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang belum daftar nih Allah kasih rezekinya, kasih duitnya, kasih kemampuan dia jalanin PSI. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang udah daftar mana yang udah daftar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang udah pada daftar nih Allah, mudah-mudahan jadi jalan kebaikan buat yang lain yang belum pada daftar. Banyakin rezekinya, sehatin badan, panjangin umurnya, pergiin dia haji ke Baitullah. Bila dia belum menikah, nikahin. Bila dia belum punya anak, mudah-mudahan dia bisa segera punya anak turun. Ya Allah, persaudarakan kami, bukan cuma urusan bonus dan duit, tapi persaudarakan kami di urusan yang lebih tinggi daripada itu, yakni urusan dakwah, syiar, manfaat, ekonomi, rezeki buat orang lain. Mudah-mudahan kau ridho ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik ibu yang dirahmati Allah, nanti prospekannya habis sholat maghrib aja ya. Pesan kan udah mau maghrib nih. Yang sana jam berapa nih? 6 pas lah ya, buat ngobrol-ngobrol gitu ya. Nanti habis maghrib yang pada mau daftar nanti bisa setelah maghrib, setelah sholat berjamaah. Kita langsung pamit nih, geser langsung untuk berangkat ke tempat yang lain. CD ini jadikan materi presentasi. Ini cakep, insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT ridho. Makasih ibu bapak semuanya, doain ya saya sehat, yang lain juga sehat. Jangan kemana-mana, nanti ada Pak Samsul yang insya Allah akan meneruskan presentasi ini. Tapi jangan lupa ya, salat maghrib tepat waktu. Ya, cari musola terdekat di sini kalau memang ada, yang laki-laki pada musola. Jazakumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.